Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Senang banget aku Ira Namora bisa hadir lagi ya di Sore Ceria. Dan sore ini kita akan ngobrol spesial ya, atau khusus nih bersama kakak Boy Dewa Sukantara yang bakal membahas waspadai investasi bodong, panduan membedakan investasi resmi dan palsu. Waduh, ini untuk teman Pro 2 yang mungkin merencanakan atau berencana untuk melakukan investasi, karena kita tahu ya investasi ini tentunya akan bermanfaat ke depannya begitu, entah itu bisa dalam bentuk apapun ya, melakukan investasi namun alih-alih mendapatkan keuntungan atau mungkin pengalaman yang berharga, malah terjerumus ke investasi bodong. Untuk membahasnya kita langsung aja deh ya. Sudah terhubung di ujung telepon sana ada Kakak Boy Dewa. Halo, selamat sore Kak Boy Dewa. Halo, selamat sore. Oke, kabar baik ya Kak? Kabar baik. Astungkare. Saat ini posisi ada di Badung ya? Ya, betul di Bandung. Oke. Kak, kalau kita ngomongin investasi dulu ya, menurut seorang Kak Boy ini sebenarnya manfaat investasi ini apa sih? Manfaat investasi itu untuk em, menambah kekayaan Mhm, atau memutar uang yang telah ada, mhm, uang yang tidak uang panas, tapi mhm, uang yang terparkir, yaitu bisa kita kelola untuk diinvestasikan. Kalau uang mhm. untuk dapur jangan. Oh Nah, itu jangan. kan Mhm, uang untuk kebutuhan. mhm, Nah, uang yang bisa diinvestasikan itu uang yang memang nganggur mhm. begitu. Terima kasih. Oke, kalau untuk anak-anak muda sendiri maksudnya gimana nih Kak? Disisihkan dari uang jajan atau gimana? Dari uang jajan bisa, Mhm, dari uang dapat bekerja juga bisa. mhm, Namun berapa persen diinvestasikan itu kan biasanya 20% dari mhm, uang yang didapatkan sampai 10%. mhm. Oh, itu juga harus diperhatikan berarti ya. Berapa persen Betul. dari uang jajan atau uang bekerja atau mungkin bisnis sampingan atau kerja sampingan yang dilakukan Ya, oleh betul. anak-anak muda gitu ya. Nah, Ya, emang betul. untuk apa nih Kak investasi kalau untuk anak muda? Kalau untuk anak muda, sekarang kan banyak ya investasi itu Mhm, ada cryptocurrency, ada saham, mhm, ada reksadana, mhm, ada obligasi, ya, ada emas dan mhm, lain-lain. mhm, oke, Ada properti juga. mhm, Namun kalau dilihat dari eh, anak-anak muda saat ini mhm, enggan untuk berinvestasi oke, kira, dikarenakan banyak sekali investasi bodong yang terjadi. hmm, Misalnya banyak yang kena tipu gitu kan. ya, mhm, Eh, belum mempelajari dan belum mengecek secara hukum izin dari perusahaan tersebut sudah berani menginvestasikan uangnya mhm, tersebut begitu. hmm. Oke. Jadi hal-hal apa aja nih Kak Boy yang harus diperhatikan oleh anak muda sebelum terjun atau melakukan investasi biar nggak termakan investasi bodong nih Kak Boy? Pertama, perhatikan perusahaannya itu legalitas, bisa dicek di OJK, Mhm, Otoritas Jasa Keuangan, mhm, atau di eh, Bapeti, mhm, Badan Pengawas di Bapeti, ada juga di BI yang mhm, sudah terdaftar. mhm. Nah, itu Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, Sometimes. Mhm. Terus? nah itu diperhatikan agar investasi kita aman karena kita mengecek apakah dia terdaftar di Mhm, eh, tempat
Mhm. Selanjutnya seperti apa Kak Boy? Ya selanjutnya eh, kita harus berhati-hati karena kalau ada yang memberikan 10% per bulan, Mhm. ada yang 5% per bulan, Mhm. kita harus berhati-hati karena Mhm. kan kita tidak boleh langsung membuang uang tersebut walaupun itu uang yang tidak terparkir, Mhm. istilahnya uang parkir begitu. Mhm. Oke, jadi perhatikan ya ininya ya. Ya, Perjanjiannya kayak persentase daripada investasi itu ya, Kak Boy, itu penting ya? ya betul, Mhm. penting, sangat penting sekali karena kalau tidak mengetahui itu ya kita kesulitan nanti Mhm. takutnya uang yang kita investasikan Mhm. itu masuk di scam Ponzi gitu dari Hmm. uh, Ya. perusahaan yang Mhm. tidak jelas, Mhm. izinnya nggak jelas, Mhm. legalitasnya nggak jelas gitu. Mhm. Nah kalau sudah terdaftar di OJK, di Bapeti dan di BI, nah itu kan lebih aman Mhm. begitu. Mhm. Nah biasanya kan di otoritas jasa Jasa keuangan sudah keuangan. Mhm. terdaftar, Mhm. ya di BI, Bursa Efek Indonesia, Mhm. Mhm. nah itu harus terdaftar juga Mhm. begitu. Dan ada Bapeti, Badan Pengawas. eh, Ini saya cek lagi dulu. Mhm. Di Bapeti ya. Ya, Bapeti, Badan Pengawas. Mhm. Halo. Nah, kalau Mhm. Mhm. ini kita tahu kan lebih lebih aman dan lebih Mhm. eh, jelas investasi arah kita Mhm. kemana begitu. Iya, supaya lebih aman ya. Ya, begitu. Nggak was-was ya ketika kita Ya, pengennya investasi gitu dengan harapan kita dapat sedikit keuntungan begitu malah nanti malah buntung ya, bukan untung malah buntung nih Kak Boy Oka ya. Jadi teman Pro 2 ya, tips dari Kak Boy Oka sendiri adalah bagaimana untuk mengecek izinnya. Izin daripada tempat yang akan kamu tuju untuk melakukan investasi tersebut dengan mengecek ya legalitas atau mungkin surat izin perusahaan tersebut ya melalui OJK, kemudian BI dan Bapeti begitu ya. Kalau sudah aman, sudah sah, sudah legal, baru deh boleh ikutan begitu ya Kak ya. ya, betul. Oke, baik Kak Boy, ditahan dulu, kita break dulu dengan satu buah lagu teman Pro 2 dan aku mau mengundang semua yang tentunya pengen nanya-nanya boleh banget ke live chat RRI Digital ya. Boleh juga melalui WhatsApp di 0811 399 1054. Kini berwarna-warni. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Teman Pro 2 masih di sore ceria dan masih bareng Kakak Boy Dewa Sukantara ya. Kita akan membahas terkait waspada investasi bodong. Wah, terkait dengan investasi bodong ini Kak Boy punya pengalaman kah hampir mungkin tertipu, hampir terjerat investasi bodong apa seperti apa nih Kak Boy? Ya, saya pernah Mhm. pernah dulu awalnya kan di waktu saya mahasiswa itu saya Mhm. investasikan di broker emang tidak terdaftar di Mhm. Bapeti, Badan Pengawas Perdagangan Mhm. eh, Perjangka, dan Mhm. di BI Mhm. dan di OJK gitu kan. Ya. Nah itu saya eh, mengalami eh, uang itu eh, tidak kembali begitu. Aduh. Itu kenapa gimana Karena kan ceritanya kita, Kak Boy? ya ceritanya awalnya kan saya ada marketing datang gitu di Mhm. lewat online. Mhm. Dari online kan kita awalnya ya ditawari lah gimana marketing kalau kita
Mhm. ditawari ya pasti mau gitu kan, Mhm. Mhm. dengan hasil jumlahnya besar begitu. Mhm. Mhm. Nah mungkin ya Tergoda gitu 100 ya. ribu Mhm. jutaan itu kan tergoda. Mhm. Nah, itu saya mau gitu menginvestasikan ke sana gitu, Mhm. dibilang ini robot bisa menghasilkan, Mhm. ya kita diam-diam aja uangnya dimasukkan, habis itu robotnya memutar-mutar uang kita. Mhm. Robotnya kan tidak tahu Mhm. apakah robotnya ini sudah teruji atau tidak. Yang Hmm. ada malah eh, uang kita itu Mhm. istilahnya itu margin call begitu. Oke. Kemudian? Ya kemudian saya berhenti, saya nggak ikut investasi apapun lagi. Oke. Apakah uangnya kembali Kak Boy apa seperti apa? Atau apa memang sudah langsung rugi? Ya saat itu saya ruginya ya berapa ratus ribu, sedikit. Tapi kan dampaknya ini kan psikologis mental kan terganggu juga begitu. Oke. Jadi Nah, saat dari itu, sana pun mhm. saya belajar bagaimana sih caranya berinvestasi gitu, yang Mhm. benar gitu. Mhm. Saya jarang tahu, oh ya Mhm. ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kita cari ke Mhm. sana. Oh, ada Bapepti ya, Badan Mhm. Pengawal apa, perdagangan berjangka, ada BI, Bursa Efek Mhm. Indonesia, kan Ya. seperti itu. Nah, kita cari tahu dulu, oh ya ini terdaftar ya di OJK, oh ini Mhm. terdaftar ya di Bapepti, oh ini terdaftar ya di Mhm. BI, Ya. sehingga kita tahu kalau saham-saham itu pasti terdaftar di sana. Nah kalau Hmm. cryptocurrency, Mhm. forex itu pasti terdaftar di OJK, Mhm. dan di Bapepti. Saham pun ada juga Mhm. terdaftar di OJK. Ya. Karena kenapa? Karena menggunakan aplikasi dan website Hmm. begitu. Oke, oke, baik. Ini sudah langsung ada pertanyaan yang masuk Kak Boy ke WhatsApp ya. Kita bacakan dulu. Wah, ternyata kakak sendiri pernah mengalami bagaimana istilahnya tertipu ya dengan investasi bodong. Terus cara bangkitnya Ya gimana betul. saat itu Kak katanya? Wih, ini ya bener mungkin agak pusing juga ya Kak Boy ya, meskipun kata Kak Boy tadi uangnya nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan juga. Cara bangkitnya gimana itu waktu itu? Pastinya agak-agak stres dikit ya. Cara bangkitnya mudah. Kita harus memahami terlebih dahulu investasi Mhm. itu dengan Mhm. cara belajar. Nah, Mhm. kita bisa konsultasi Mhm. ke, kalau investasi itu untuk konsultasi kita bisa ke Astronaci Internasional Mhm. Mhm. dan di Ellen May. Mhm. Itu sudah banyak yang tahu ya, di media sosial, di Ya. YouTube, di Mhm. tempat yang lain, di media sosial yang lain, pasti sudah banyak yang tahu. Mhm. Tapi ada pun banyak yang tidak tahu Mhm. dan tidak mau belajar, Mhm. dan kekurangan informasi, dan sehingga lebih mudah dirumuskan begitu oleh Hmm. uh, scam Ponzi ini, seperti itu. Mhm. Oke, jadi pada saat itu diambil pelajarannya bahwasanya jangan mudah percaya dengan yang menawarkan keuntungan cepat, kemudian harus baca-baca dulu seperti apa dan mencari tahu legalitas daripada perusahaan tersebut begitu ya Kak Boy ya. Ya betul, dan berkonsultasi kepada Konsultasi. uh, ya kepada Mhm. yang uh, sudah profesional di bidangnya, seperti Hmm. lembaga Elon Musk, ada lembaga juga Astronaci Internasional. Oke. Oke, baik.
Ya, buat teman Pro 2 juga yang lain yang mau nanya-nanya boleh banget ya. Kirim aja ke WhatsApp di 0811399154 atau mungkin ke live chat RRI Digital. Tapi ini ada pertanyaan Kak dari Evi yang ada di Lovina. Kak, kalau menurut Kak Boy sendiri investasi selain uang ada nggak sih untuk anak muda yang cocok katanya? Seperti apa Kak Boy? Untuk anak muda yang cocok itu sekarang ada saham, ada cryptocurrency, ada reksadana, Mhm, ada emas, ada emas ya. properti, Mhm, ya, dan juga ada obligasi. Nah, hmm, ini kalau kita pahami satu persatu, nah mhm, kita kan reksadana itu ada reksadana pasar uang, mhm, reksadana saham, mhm, reksadana eh, obligasi itu kan mhm, banyak ada reksadananya. mhm. Kita harus tahu ini dulu. Kalau ini kita tahu, baru kita cemplungin uang kita ke sana, Hmm, eh, ke tempat pengelolaan investasi ini. iya. Yang ngelola pun harus kita sendiri, jangan orang Mhm, lain. mhm, Kalau kalaupun ada yang kita taruh uangnya ke orang lain, itu mhm, harus manajer investasi yang sudah memiliki izin sebagai pengelola mhm, investasi. hmm. Seperti itu. Oke, baik. Itu aja, Kak? Ada juga Mhm, sekarang kan banyak tuh aplikasi yang sudah izinnya sudah ada seperti mhm, Ajaib, mhm, Kualitas, ada mhm, Peluang, ada Ajaib Kripto, mhm, ada Toko Kripto, ada Pintu, mhm. ada Reku, ada juga BNI Sekuritas dan Oke, lain-lain. banyak Yang merek penting ya, kita Kak. Iya, tahu, ada ya. Oke. ya, banyak-banyak tempat investasi yang Disebutin kita semuanya harus nih, tahu. promosi gratis nih dari KOK ya. Oke, jadi intinya adalah berbagai merek ada di pasaran begitu Kak, tinggal dipelajari aja begitu ya. Ya betul. Oke, siap. Kak, ada pertanyaan dari Budi ya. Kalau misalnya ada yang menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal, apakah itu juga merupakan ciri-ciri investasi bodong? Gimana Kak Okawai? Ya betul. Kalau investasinya itu misalnya ditawarin nih di online nih, ada Mhm, tiba-tiba masuk ke WhatsApp mhm, eh, investasi per bulan 5% mhm, sampai 10%. Mau mhm, nggak investasi di tempat saya? mhm, Nah, dengan keuntungan ini Anda juga mendapatkan komisi yang besar. mhm, Tapi kan kita tidak tahu legalitasnya di mana, mhm, perusahaannya di mana, mhm. eh, ownernya siapa, Ya. direkturnya siapa, kita Mhm. tidak tahu. Dan tempat pun kita tidak tahu, Nggak lokasi tahu. pun kita tidak tahu. Kan seperti Mhm. itu. Sehingga kita mau menginvestasikan uang kita ke sana, Mhm. nyemplung. Mhm. Nah, investasi bodong itu kan seperti ini. Ya, sekarang eh, uang uang itu dikumpulkan dulu dari Mhm. berbagai eh, orang-orang Mhm. yang telah menanamkan uangnya, modalnya ke perusahaan tersebut. Perusahaan. Mhm. Setelah dia besar, setelah dia besar, dia gemuk istilahnya perusahaan tersebut, Mhm. ownernya pasti kabur. Oh, oke. Itu scam dan ponzi seperti itu. Dan itu tidak terlihat di awal-awal, tapi terlihatnya itu di akhir setelah dia uh, perusahaannya itu sudah banyak yang minta uang saya, bisa nggak kembali uang saya sudah nyangkut di sini. Nah baru ada pelaporan uh, dari apa ya user-usernya bilang Dasarnya. yang Mhm. telah Mhm. menanam modalnya sana ke Iya. pihak pemerintah kan seperti itu. Mhm. Nah Mhm. makanya kita cerdik berinvestasi. Mhm. Deposito investasi per bulan 1% deposito. Mhm. 1% kali 12. 1 tahun 12%. Iya. Nah ini 5%. Mhm. Lebih dari itu.
nggak masuk akal begitu Kak Boy ya. Mhm, Deposito aja 1% per bulan. mhm. Dapat dari mana gitu ya kan nggak masuk akal ya, harus curiga dulu dulu ya Kak ya, bukannya curiga tapi lebih Ya, waspada ya. ya lebih waspada Mhm, dan cari tahu mhm. legalitasnya. Seperti apa? Oke, biar kita nggak terjerumus atau malah rugi gitu ya Kak ya. Oke, Ya, mungkin betul. juga untuk teman Pro 2 yang lain yang mau nanya-nanya boleh banget ke WhatsApp aja ya. Aku break dulu, kembali lagi Kak Boy, tolong ditahan dulu teleponnya. Kita akan balik lagi setelah satu lagu berikut ini. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Waspada investasi bodong. Ngomongin investasi bodong, tadi mungkin sudah dikasih tahu sedikit ya, bagaimana untuk menghindarinya jika ada yang menawarkan begitu keuntungan yang tidak masuk akal. Mungkin itu adalah salah satu ciri-ciri dari investasi bodong, dan juga harus mengecek ya dari legalitas perusahaan tersebut, karena kalau tidak terdaftar di otoritas keuangan resmi berarti itu perusahaannya bodong atau investasinya bodong begitu ya. Baik Kak Boy, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Kak, menurut Kak Boy sendiri, kalau anak muda misalnya hanya memiliki penghasilan sedikit nih, berarti investasinya bisa dilakukan atau enggak? Katanya. Gimana nih Kak Boy? Kalau penghasilannya sedikit dari gaji Hmm. atau dari uang jajan. Mhm. Kalau dari gaji misalnya dapat 2 juta, Mhm. 10%-nya berapa? Mhm. Investasikan ke saham bisa, ke kripto bisa, ke reksadana bisa. Mhm. Oke, berarti Seperti itu. bisa-bisa aja sebenarnya ya Kak ya. Ini tergantung Ya, niat atau itu kan gimana? sudah ya tergantung niatnya. Oke, tergantung niatnya nih katanya teman Pro 2 ya. Ada Ari ya Kak Boy, punya tips nggak untuk pemula seperti aku yang akan melakukan investasi? Katanya apa saja yang harus diperhatikan? Mungkin tadi udah disebut ya, memperhatikan legalitas perusahaan ya. Kemudian ada lagi nggak sih Kak Boy sebenarnya harus diperhatikan untuk yang pemula? Tidak ada izin dari otoritas Mhm, jasa keuangan. Itu mhm, pertama. mhm, Tidak tidak jelas aset atau bisnis mhm, yang diinvestasikan atau mhm. yang ditawarkan. Oke, Kemudian tekanan untuk segera berinvestasi agar tidak ketinggalan gimana tuh uang. maksudnya Kak? Oh boy, gimana maksudnya tuh? Kalau tidak berinvestasi, maka ketinggalan nih sama orang lain gitu. Ah gitu, jadi kayak Otomatis kita diiming-imingin gitu ya Kak ya? ya, ini, ayo kita investasi gitu. Cepat, siapa duluan dia yang dapat kan bagi seperti Ah itu. gitu ya, kayak dipaksa banget gitu ya, tapi dengan cara yang Ya, halus ya. itu kan trik marketing Hmm, Mbak ya. mm-mm. Kemudian ada minim informasi atau transparansi terkait operasional Hmm, perusahaan. Kemudian aset yang dijual belikan itu tidak jelas. Walaupun hmm, asetnya jelas, legalitasnya tidak ada. Misalnya cryptocurrency kan banyak nih, mhm, ada mhm, cryptocurrency yang bermunculan seperti itu. mhm, Cryptocurrency itu kalau tidak terdaftar di Bapeti, mhm, nah mata-mata uangnya itu harus terdaftar di Bapeti. Kalau ada yang tidak terdaftar, eh, misalnya kita masuk sana, mhm, itu sebenarnya kita buang uang gitu. Ya hmm, untung-untungnya itu bisa naik dan kita bisa dapatkan. Nah mhm, kalau misalnya mhm. tidak, nah uang kita kan istilahnya uang parkir hilang, ya tapi kan sayang juga Mhm. gitu.
Mhm, mhm. Seperti itu sih. Oke, dan mungkin ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir ya, Kak Boy dari Nisha. Kak, untungnya berinvestasi itu apa sih? Katanya kalau aku mau investasi untuk modal nikah boleh nggak? Gimana nih, Kak? Ada aja pertanyaannya nih ya. Gimana, Kak Boy? Ya bisa kalau mau nikah nih berapa tahun ke depan, Mhm, investasi dari gaji yang kita dapat mhm, itu mhm, misalnya ya anggaplah kita dapat 3 juta, mhm. bersih ya 3 juta, Ya, 10%, 20%, 30% dari 3 mhm, juta itu kalau kita investasikan setiap bulan mhm, dikalikan setahun dan dikalikan eh, setahun yang akan datang, mhm, nah itu kan lebih banyak gitu. Istilahnya mhm, kita kan mengenal namanya di Indonesia itu mhm, dan di seluruh dunia internasional inflasi. Inflasi itu uang kita itu tetap 50 juta, 3 mhm, juta, tapi nilai nilai uang tersebut turun. mhm. Makanya ada uang dolar tuh naik, uang rupiah turun. Turun, Uang mhm, rupiah naik, uang dolar turun. turun. Mhm. Nah, itu inflasi namanya. Nah, Inflasi, oke. kalau deflasi itu penurunan eh, ekonomi. Mhm, Misalnya kalau deflasinya itu terbalik dia deflasi itu eh, misalnya sekarang itu kan lagi deflasi. mhm, Eh, orang-orang itu membeli barang itu tidak seperti sebelumnya banyak gitu. mhm, Karena uang pun mereka susah mengeluarkan karena eh, banyak kan ada yang kena PHK, ada mhm. ada yang uangnya pas-pasan Ya. sehingga untuk membeli daya daya belinya itu turun itu deflasi. Mhm, Nah makanya saham turun, cryptocurrency turun. mhm, Nah ini kan sekarang lagi tajam-tajamnya nih mhm, turun. mhm, Nah otomatis uh, kalau ekonominya seperti ini kan uh, istilahnya kita lagi sedang uh, pemulihan ekonomi. mhm, mhm, 2020 itu inflasi mhm, besar-besaran, ekonomi macet, mhm. orang-orang tidak bisa keluar. Sekarang orang-orang bisa keluar, ekonomi berjalan, tapi kan kita pemulihan. Ya. Namun uh, untuk kedepannya, kalau ekonomi kita pulih dari Mhm, deflasi, mhm, semuanya akan naik. mhm. Akan naik, properti akan naik. Properti kan sekarang turun. Banyak yang jual-jual properti sekarang. Nah kalau ke depan, kalau sudah pulih lagi, properti naik. Nah itu saya kasih tahu gininya, kasih tahu uh, apa istilahnya properti saat ini ya emang emang keadaan ekonomi seperti ini gitu. Dan Hmm. saham kripto pun turun juga seperti Oke. itu. Oke, oke. Jadi untungnya berinvestasi katanya apa nih, Kak? Tadi belum dijawab. Untungnya berinvestasi, uang kita bertambah. Hmm. Kalau kita naruh di bank, uang kita di deposito Mhm. 100 juta, 1%-nya 1 juta, 100 juta, 1%-nya 1 juta. Mhm. Itu per bulan, kali 12 bulan. Hmm. Oke. Nah, kita sudah pasti sudah ketemu. Nah, kalau di itu deposito, kalau di saham di reksadana, Mhm. kalau uang kita diinvestasikan ke sana, nah uang kita itu nilainya itu bertambah. Mhm. Misalnya kita naruh nih 1 juta, Mhm. tiba-tiba uang emas reksadana itu Mhm. naik nih 500 ribu, ya kita kan dapat keuntungan dari sana. Mhm.
itu istilahnya eh, money game-nya itulah. Ya. Nah, kalau kalau di saham kita kan juga dapat dividen. Dividen Dari ya. perusahaan bisa 6 bulan, bisa Ya. 12 bulan dibagikan setiap eh, penyerahan dividen tersebut. Tergantung dari perusahaannya mau menyerahkan dividen dari keuntungan perusahaan tersebut begitu. Oke. Nah, kalau di nilai uang kita kena inflasi rupiah, misalnya saya mau nabung nih, ya 10 tahun, 5 Ya. tahun ke depan, nah dengan deh 100 juta saya taruh di bank, uang saya bertumbuh. Tapi bertumbuh memang dapat uang seperti komisi Ya. setiap bulan. Tapi yang turun itu kan nilai mata uang yang rupiah ini Rupiah. turun karena dikalahkan dengan dolar. Nah, sehingga propertinya harganya sekarang 100 juta misalnya. Misalnya ada tanah nih, satu are, 100 juta. 10 tahun ke depan tiba-tiba naik ke 1 miliar. Kita kan tidak tahu. Bisa naik 500 juta kan itu. Kita kan mau pakai uang 100 juta ini kan nggak bisa. Sudah nilai mata uangnya menurun, udah kecil. Sedangkan kalau kita naruh di tempat investasi itu bisa kayak emas, kita beli emas aman, stabil dia. Misalnya sekarang harga properti 100 juta, satu are, tiba-tiba naik ke 500 atau 1 miliar. Ya. Ya tetap uang kita bisa beli emas, walaupun kita cairkan emas ini menjadi uang, kita beli properti di tahun tersebut masih bisa, karena uang ini stabil, dia mengikuti dolar. Seperti itu. Oke, ya. Intinya adalah bagaimana kita ingin mendapatkan untung melalui investasi dengan cara mengikuti investasi yang resmi ya, jangan palsu alias bodong gitu ya Kak ya. Udah dikasih tips-tipsnya sama Kak Boy tadi. Oke Kak Boy, waktunya udah habis nih. Makasih banyak untuk sore ini udah sharing ya. Dan tadi sudah ada yang nanya juga di YouTube ya, sulit membedakan investasi bodong dan investasi sebenarnya gimana caranya, mungkin udah dibahas juga tadi sama pertanyaannya. Jadi makasih untuk teman Pro 2 juga yang udah dengerin dan juga udah nonton di YouTube ya, RRI Singaraja Official, di RRI Digital dan juga RRI.co.id. Kak Boy, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi kesempatan lain ya. Ya, siap. Baik, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama. Dah, makasih juga untuk teman Pro 2. Selamat mengikuti acara selanjutnya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Single terbaru RRI Pro 2 FM.